Pernahkah kamu mendengar kisah seorang pemuda yang memilih jalan perjuangan, meski segala sesuatu dihadapinya melawan? Ini adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang pemuda yang tak hanya berani dalam perang, tapi juga dalam memilih jalan kebenaran. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat. Seorang pemuda yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kala cahaya nubuat mulai memancar di Mekah, Sa'ad adalah seorang anak muda yang gagah, lembut hati dan sangat bakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Dalam kemudian usianya, Sa'ad punya jalan pikiran yang dewasa. Dia tak suka bermain-main seperti pemuda sebayaannya. Kegemarannya adalah pada peralatan perang, yang bermain panah atau membentuk busur dan menggunakan perisai, seakan-akan sedang bersiap-siap menghadapi perang besar. Dia juga benci melihat kebobrokan dan rusaknya kepercayaan yang melanda kaumnya. Dia menunggu datangnya sepasang tangan, kokoh yang bisa membenahi umat, yang hidup dalam kegelapan itu, dengan kehendak Allah yang senantiasa menghargai kemanusiaan, sepasang tangan yang penuh kasih sayang terulur. Tangan itu adalah tangan Muhammad ibnu Abdullah. Di dalam genggamannya tercakup karunia Allah yang tak pernah rusak, yaitu Kitabullah. Cepat sekali Sa'ad memenuhi panggilan hidayah dan kebenaran itu. Bahkan dia termasuk orang ketiga atau keempat yang memeluk Islam. Dia bisa berbangga hati dengan berkata, "Aku mati engkau satu minggu menjadi sepertiga Islam dati Sa'ad." Rasulullah sangat gembira dengan keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena dalam diri anak muda ini terdapat kecerdasan dan tanda-tanda kepahlawanan, Sani memberi tanda bahwa bulan sabit akan menjadi bulan sempurna dalam waktu dekat. Rupanya asal-usul Sa'ad yang terhormat itu menimbulkan rasa iri pada pemuda-pemuda Quraisy lain dan menghalangi mereka untuk mengikuti jalannya. Betapa tidak Sa'ad termasuk paman Rasulullah dari pihak ibu, sebab dia berasal dari Bani Zuhrah, ibunda Rasulullah. Rasulullah sendiri sering membanggakan pamannya yang belia ini. Suatu hari beliau sedang duduk di antara para sahabat, melihat Sa'ad ibn Abi Waqqas datang. Beliau berkata, "Dia ini pamanku. Setiap orang boleh menunjukkan pamannya masing-masing, bukan?" Walau demikian, keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqas tidaklah berjalan dengan mudah. Pemuda mukmin ini harus menanggung ujian yang keras dan berat, sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Berikut adalah penuturan Sa'ad. 3 hari sebelum masuk Islam, aku bermimpi seolah-olah tenggelam di dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku sedang menggapai-gapai dalam gelap, muncullah cahaya bulan. Segera kuikuti bulan itu, lalu kulihat di depanku sudah ada orang yang mengikuti bulan itu. Mereka adalah Zaid ibn Haritsah, lalu Ali ibn Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Waqr, sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Orang baru beberapa saat yang lalu buat." Begitu matahari tinggi, aku mendengar bahwa Muhammad ibnu Abdullah telah menyiarkan kabar kepada Islam dengan sembunyi-sembunyi. Taulah aku bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi diriku. Atas kehendaknya jua aku bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Secepatnya kudatangi Rasulullah. Kutemukan beliau di salah satu sudut kota Mekah, Jujad, baru saja selesai sholat asyar. Kunyatakan keislamanku padanya, dan tak ada yang mendahuliku, kecuali 3 orang yang kulihat dalam mimpiku. Ibuku sangat marah demi mendengar keislamanku. Mengingat karena aku seorang anak yang berbakti dan sayang padanya, dia langsung mengeluarkan ancaman keras, "Ya Sa'ad, agama apa yang kau anut sehingga mampu memalingkanmu dari agama ayah bundamu? Demi Allah tinggalkan agama barumu, atau aku akan mogok makan sampai mati. Hatimu akan hancur karena sedih dan menyesal, dan engkau akan dihina orang selama-lamanya." Aku berusaha melunakkannya. "Ibu, jangan lakukan itu. Aku benar-benar tak bisa menukar agamaku dengan agama apa saja." Namun ternyata ibuku sungguh-sungguh. Dia mulai mogok makan dan minum sehingga dalam beberapa hari saja kondisi kesehatannya menurun drastis dan tubuhnya menjadi kurus. Setiap saat aku datang dan menanyakan apakah dia sudah makan atau minum. Berulang kali kutanyakan agar dia mau makan dan minum, tetapi dia tetap membandel, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai mati. Kalau aku tidak meninggalkan agamaku. Akhirnya aku berkata, "Ibu, aku amat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar. Demi Allah, seandainya ibu punya 1000 nyawa keluar satu persatu dari tubuh, aku tetap tidak akan melepaskan agamaku ini." Melihat kesungguhanku, ibu pun menyerah dan mau makan serta minum walaupun dengan terpaksa. Lalu turunlah ayat Al-Quran. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu,
Tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. QS Luqman 15. Hari keislaman Sa'ad ibn Abi Waqqash merupakan hari yang paling penuh berkah bagi Islam dan Muslimin. Perang Badar merupakan saat penting bagi Sa'ad dan adiknya, Umair. Umair waktu itu masih anak-anak. Oleh karena itu, ketika Rasulullah berkeliaran memeriksa barisan, dia segera bersembunyi, khawatir ketahuan dan dipulangkan karena masih terlalu kecil. Memang tak lama kemudian Rasulullah melihatnya, dan dia dikeluarkan dari barisan. Umair kecil menangis terseduh-seduh sehingga Nabi merasa iba dan mengizinkannya ikut. Saat mempersiapkan segala sesuatu untuk adiknya, pedang dibuatkannya semacam pengikat di leher karena tubuh Umair masih begitu pendek. Kemudian kedua bersaudara itu berangkat berjuang fisabilillah dengan gembira saat kembali seorang diri. Umair ditinggalkannya di medan Badar untuk dititipkan kepada Allah. Pada perang Uhud, kubu muslimin berhasil diporak-porandakan oleh musuh. Hanya tersisa 10 orang yang tetap bertahan mendampingi Rasulullah saat termasuk di dalamnya. Dengan busur dan panahnya dia menghalau musuh dari Rasulullah. Bidikannya selalu tepat pada sasaran. Sehingga Rasulullah memberinya semangat, "Abidiklah Sa'ad, demi ayah bundaku." Sa'ad menjadikan kata-kata Rasulullah ini sebagai kebanggaan seumur hidup, sebab baru kali ini Rasulullah sampai menyebut kedua orang tuanya sebagai pengorbanan. Tapi puncak kejayaan Sa'ad ibn Abi Waqqash terjadi pada waktu Umar ibn Khattab menunjukkannya sebagai panglima pasukan muslimin saat menghadapi Persia. Perang tersebut berhasil meruntuhkan kedaulatan Wiyat, negeri raksasa itu, dan menyapu habis paganisme sampai ke akar-akarnya. Untuk menghadapi Persia, Khalifah Umar ibn Khattab menulis surat kepada para stafnya di seluruh negeri agar mengirimkan bantuan moral maupun material untuk memperkuat pasukan. Siapa saja yang punya senjata, kuda unta atau pemikiran, syair-syair, pidato, dan lain-lain boleh membantu. Sejak itu bantuan dan utusan para pejuang terus mengalir ke Madinah setelah persiapan dianggap cukup. Al-Faruq bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihan untuk menentukan panglima yang tepat untuk pasukan yang besar itu. Ternyata dengan suara bulat, mereka menjatuhkan pilihan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqash. Menjelang keberangkatan pasukan, Umar ibn Khattab memberikan pesan-pesan terakhir. "Wahai Sa'ad yang berbangga sebagai paman dan sahabat Rasulullah, Allah tidak menghapuskan kesalahan dengan kesalahan, melainkan menghapuskan keburukan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tak ada pendekat antara Allah dan manusia yang didasarkan pada keturunan. Manusia yang baik atau yang mulia atau yang hina semua sama di sisinya. Perbedaiannya hanya pada ketakwaan dan ketaatan. Pakailah apa yang dipakai oleh Rasulullah dan berpeganglah pada apa yang kau lihat pada Rasulullah, karena hal itu merupakan perintah." Pasukan yang penuh berkah itu pun berangkat. Di dalamnya ada 99 peserta Perang Badar, 315 peserta Bayatul Ridwan, 300 peserta Fat Makkah, penaklukan Mekah, dan 700 putra sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqash membuat pangkalan di Qadisiyah. Kaum muslimin bertekad menjadikan hari Al-Harir sebagai hari terakhir bagi Qadisiyah. Oleh sebab itu mereka mengepung musuh rapat-rapat, melingkar bagaian anting-anting. Dari segenap penjuru terdengar gaung tahlil, La ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian tampak kepala Rostum, panglima Persia, terangkat di ujung tombak seorang pejuang Islam. Pemandangan ini menjadi teror mental bagi pasukan Persia. Rasa miris dan takut mulai menyusup dalam hati mereka. Para pejuang muslimin itu ternyata tak kenal rasa takut. Musuh ada kalanya ditewasakan dengan senjatanya sendiri. Berapa banyak rampasan perang yang didapat mungkin sudah bisa Anda perkirakan. Adapun yang tewas dalam perang ini lebih dari 30.000 orang. Waqqash hidup sampai usia lanjut dan punya banyak uang, namun ketika hendak wafat dia mempersiapkan peti simpanannya. Peti tersebut berisi jubah tua yang dipakainya saat Perang Badar. Katanya, "Bila aku mati, kafanilah dengan jubah tua ini. Jubah ini kupakai dalam Perang Badar, dan aku ingin menghadap kepada Allah dengan mengenakannya." Sebelum tewas ditikam Abu Lu'la, orang Majusi, Umar ibn Khattab mencalonkan 6 orang penggantinya sebagai khalifah dan Sa'ad ibn Abi Waqqash adalah satu di antaranya. Kata Umar, 6 orang berikut adalah orang-orang yang diridai oleh Rasulullah: Utsman bin Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Thalha ibn Ubaidillah,
Zubair ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Ketika mengutus Sa'ad sebagai pemungut sedekah golongan Hawazin, Al-Faruq Umar ibn Khattab menasehatkan, "Kuberi Anda tugas untuk mengatasi perselisihan di Irak, maka peliharalah ini, ya Sa'ad, karena Anda akan menghadapi masalah-masalah yang berat dan menjemukan. Pertikaian kedua kelompok itu tidak akan selesai kecuali dengan kebenaran dan kebaikan. Maka biasakanlah dirimu dan para pengiringmu dengan kebaikan itu, mulailah segala sesuatu dengannya. Ketahuilah bahwa bagi setiap hal diperlukan bekal, dan bekal kebaikan adalah kesabaran." Allah memberikan taufik kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqash. Dia berhasil menghancurkan Persia dengan mudah dan mengangkat panji Islam tinggi-tinggi. Berpadulah nama Qadisiyah dengan kepahlawanannya.